Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, langit, bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Sholawat serta salam kepada para pemegang amanah kerasulan, khususnya penutup para nabi Muhammad Al-Amin, serta sahabat dan siapa-siapa yang meneladaninya hingga hari kiamat. Sahabat pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah, InsyaAllah dalam pertemuan kali ini kami akan menyampaikan topik yang berjudul Amanah Menjaga Rahasia dan Kepercayaan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan penuh dengan aib. Tidak ada yang sempurna, dan setiap individu memiliki kelemahan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, menjaga rahasia adalah bagian dari amanah besar yang menunjukkan kualitas seseorang. Orang yang dapat menjaga rahasia akan dipercaya oleh banyak orang, sedangkan mereka yang suka membuka aib orang lain akan kehilangan kepercayaan. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, karena beliau mampu menyimpan rahasia dan tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya, walaupun oleh orang-orang yang membencinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Ayat ini secara jelas menegaskan bahwa amanah, termasuk menjaga rahasia, adalah bentuk tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan penuh keadilan dan kepercayaan. Orang yang dipercaya untuk menjaga suatu informasi tidak boleh membocorkannya, apalagi jika hal itu dapat merugikan orang lain ataupun menimbulkan fitnah. Karakter utama para nabi dan rasul adalah bagaimana mereka dapat dipercaya dengan urusan yang sangat-sangat rahasia dan personal. Mereka tidak hanya menyampaikan wahyu, tapi juga memegang rahasia umatnya, baik dalam urusan individu maupun negara. Mereka tidak pernah menyalahgunakan informasi yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi ataupun untuk menjatuhkan lawan mereka. Rasulullah SAW adalah salah satu contoh utama dalam hal ini. Beliau selalu menjaga rahasia sahabat-sahabatnya dan tidak pernah membuka aib seseorang hanya untuk memenangkan perdebatan. Seorang mukmin harus mampu menyimpan rahasia, bahkan jika itu adalah rahasia musuhnya. Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum menunjukkan sikap luar biasa dalam menjaga rahasia lawan mereka. Dalam berbagai peperangan, ketika musuh-musuh Islam tertangkap ataupun menyerah, Rasulullah tidak pernah mengeksploitasi kelemahan ataupun aib mereka untuk meraih kemenangan. Beliau selalu berlaku adil dan tidak membiarkan hawa nafsu menguasai keputusannya. Memfitnah dengan mengeksploitasi aib orang lain adalah tindakan yang sangat tercela dan rendah. Itu adalah kebiasaan orang-orang yang berkarakter rendah dan hanya ingin menjatuhkan orang lain tanpa memperhatikan keadilan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa menutupi aib seseorang bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi menunjukkan bahwa kita tidak boleh mempermalukan dan menyatukan seseorang di depan umum. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan Islam mengajarkan kita untuk menasihati dengan cara yang baik, bukan dengan menyebarkan keburukan orang lain, terlebih melakukannya untuk mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan yang pribadi. Menjaga kepercayaan juga berarti menyelesaikan sesuatu sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikannya, tanpa menuntut lebih dari apa yang telah disepakati. Jika seseorang telah menerima gaji atau pembayaran atas pekerjaannya, maka ia tidak boleh berbuat curang atau meminta lebih dari yang seharusnya. Kejujuran dalam memenuhi janji dan kesepakatan adalah bentuk nyata dari amanah. Ketidakmampuan menjaga kepercayaan berarti menjerumuskan dirinya sendiri dalam sifat khianat.
Orang yang sering mengingkari janji ataupun membuka rahasia yang telah dipercayakan kepadanya akan kehilangan kepercayaan dan dihina oleh masyarakat. Rasulullah juga bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berbicara maka ia berdusta, apabila ia berjanji maka ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa khianat adalah salah satu sifat utama orang-orang munafik. Mereka yang tidak bisa menjaga rahasia dan kepercayaan adalah orang-orang yang tidak layak dipercaya dalam urusan apapun. Sifat khianat juga merupakan sifat fasik, sifat yang tidak bisa dijinakkan seperti binatang-binatang liar yang tetap akan menyerang meskipun sudah diberi makan. Orang yang memiliki sifat ini tidak bisa diandalkan dan akan selalu mencari kesempatan untuk mengkhianati orang lain demi keuntungannya pribadi. Oleh karena itu, Islam sangat mengecam sifat ini dan mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga amanah. Menjaga rahasia dan kepercayaan bukan hanya soal hubungan antar individu, tapi juga berpengaruh pada tatanan masyarakat. Jika sebuah masyarakat dipenuhi dengan orang-orang yang suka berkhianat dan membuka aib orang lain, maka kepercayaan akan runtuh dan persatuan akan hancur. Akan tapi sebaliknya, jika masyarakat terdiri dari orang-orang yang jujur dan amanah, maka hubungan sosial akan harmonis dan penuh keberkahan. Sehingga pada akhirnya, menjaga rahasia dan kepercayaan adalah amanah yang sangat besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang mendengarkan dan kita semua, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, masyarakat kita, menjadi pribadi yang mampu menjaga amanah dalam segala hal, baik dalam menjaga rahasia maupun dalam memenuhi kepercayaan yang diberikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.